Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan tidak terasa kita masuk pada bab ke-9, bab At-Tafakkur fi 'azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sairi umurihima wa taqsirin nafsi wa tahdhibiha wa hamliha 'ala istiqamah, yaitu bab tentang bertafakkur akan keagungan makhluk-makhluk Allah, bertafakkur akan kefanaan dunia dan kesukaran-kesukaran di akhirat dan seluruh perkara yang berhubungan dengan keduanya. Kemudian juga bertafakkur tentang kekurangan diri, bagaimana cara membimbingnya dan membawanya untuk senantiasa bersikap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum jami'an. Tafakkur jika dilihat berdasarkan dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia merupakan salah satu ibadah yang Allah Jalla wa Ala perintahkan kepada setiap hamba. Dan tidaklah seorang hamba memiliki waktu yang lebih baik dibandingkan ketika dia memanfaatkan waktu dan kesempatan tersebut untuk bertafakkur, untuk merenungkan ayat-ayat Allah, keajaiban-keajaiban ciptaannya, sehingga dengan sebab itu akan semakin meningkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ketika dia melihat ciptaan Allah Jalla wa'ala yang ada di muka bumi ini, dimulai dari penciptaan dirinya sebagai manusia dan seterusnya, maka dengan itu seorang hamba akan semakin sadar atau semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan lebih menyandarkan diri kepada Allah Jalla wa'ala, bukan kepada makhluk yang lainnya. Dan at-tafakkur ini didefinisikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, huwa annal insan yu'milu fikrahu fil amr. Bertafakkur maksudnya seseorang yang mengaktifkan akalnya, pikirannya untuk memikirkan sesuatu hatta yasila fihi ila natijah, agar dia menemukan atau mendapatkan hasil dari perkara yang dia pikirkan, dari perkara yang dia renungkan. Dan hal ini dijelaskan oleh para ulama tentang keagungan di balik ibadah bertafakkur ini dan manfaat yang sangat besar yang bisa didapatkan oleh seorang hamba. Di antaranya Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, at-tafakkur miftahur rahmah, ala tara anna al-mar'a yatafakkar fayatub. Perenungan atau bertafakkur itu adalah kunci turunnya rahmat. Tidakkah Anda perhatikan ketika seseorang merenung, banyak di antara mereka yang kembali dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Taubat didapatkan setelah seorang hamba bertafakkur, merenungi segala macam perbuatan yang telah ia lakukan. Kebaikan yang bisa dia dapatkan di antaranya adalah dia kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pula dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, wan nadharu ilal makhluqat al-alawiyyah was-safaliyah
ala wajhi tafkir wal i'tibar ma'murun bihi mandubun ilaih. Memperhatikan makhluk ciptaan Allah yang ada di langit, yang ada di bumi dalam rangka merenungkan dan mengambil pelajaran merupakan sesuatu yang diperintahkan dan dianjurkan. Nah, ini seringkali ibadah yang kita tidak sadari bahwa ia merupakan bagian daripada ibadah, yaitu bertafakkur. Kemudian Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, at-tafakkur fi makhluqatillah tuaddi ila ma'rifati jalalillahi wa 'azamatihi wa anna hadzal 'alam ila fana la yarji' ila rabbih fayujzihi al-jazaa'ul awfa faman kanat hadhihi himmatuhu fatama an-nafs ala shahawatiha wa kabaha jamahuha wa zakkaha. Bertafakkur di berbagai makhluk Allah Jalla wa'ala akan menghantarkan hamba sampai kepada pengetahuan akan keagungan Allah dan kebesarannya, bahwa alam ini menuju kefanaan agar dapat kembali kepada Rabb-Nya untuk mendapatkan balasan yang setimpal. Barang siapa yang mempunyai keinginan seperti itu, maka hendaklah ia mengendalikan diri dan hawa nafsu atau syahwat serta menahan gejolaknya serta berusaha untuk menyucikannya. Nah, kebaikan-kebaikan atau manfaat-manfaat tersebut bisa didapatkan dengan bertafakkur, ya. Oleh karena itu tafakkur adalah bagian dari ibadah. Dalil yang menunjukkan akan hal tersebut adalah ayat pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yang mana Allah ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat 46, qul innama a'idhukum biwahidatin an taqumu lillah mathna wa furada thumma tafakkaru. Katakanlah, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepada kalian satu hal, yaitu supaya kalian menghadap Allah Ta'ala berdua atau sendiri-sendiri, kemudian kalian merenung. Ayat ini jelas dan tegas, yang mana kita diperintahkan untuk bertafakur dan merenung kepada Allah dan merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan oleh para ulama makna dari ayat di atas ketika Allah Ta'ala mengatakan qul innama a'idzukum biwahidah. Katakanlah, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kalian tentang satu hal, yang mana satu hal tersebut sangatlah penting. Ini maksudnya, satu hal yang akan disampaikan ini menunjukkan akan pentingnya perkara tersebut. Idza qumtum biha adraktumul matlub wa najautum minal marhub. Apabila kalian betul-betul melaksanakannya dengan baik, menjalankannya dengan baik, maka kalian akan mendapatkan apa yang diminta dan akan selamat dari hal-hal yang membinasakan. Yaitu apa? An taqumu lillahi mathna wa furada. Kalian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala baik berdua-dua atau sendiri-sendiri, thumma tafakkaru, kemudian kalian bertafakkur, menyebut ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi yang membicarakan tentang keagungan Allah, ciptaan Allah, kemahabesaran Allah. Kemudian kita sama-sama bertafakkur tentang hal tersebut. Maka perbuatan ini yang akan menghantarkan hamba kepada ketaatan, menghantarkan hamba kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqumu lillah ay mukhlisina lah, fataqumuna bi ta'atillah 'ala al-wajhi alladhi umirtum bihi. Makna dari taqumuna lillah, kalian menghadap untuk Allah, maksudnya adalah ikhlas dalam perbuatan tersebut. Maka ikhwatal iman azanallahu wa yakum jami'an, dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa bertafakkur bagian daripada ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seseorang ketika melakukan sesuatu, dia berpikir, dia merenung. Misal ketika dia mengerjakan sebuah ibadah, yang ia pikirkan
untuk apa dia mengerjakan ibadah tersebut. Apakah dia mengerjakannya sebagaimana yang Allah Ta'ala minta, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah dia menambahnya atau mungkin menguranginya? Dan apa yang biasa dia dapatkan dari amalan yang ia kerjakan. Ini salah satu contoh seseorang bertafakkur dengan ayat-ayat Allah. Seperti ketika seseorang hendak melaksanakan ibadah salat, diketahui bahwa di antara keutamaan salat adalah yang ditunjukkan dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan dengan kesabaran dan mendirikan salat. Maka ketika seseorang selesai melaksanakan ibadah salat, maka salah satu bentuk tafakkurnya adalah muncul dalam hati, hal nahnu idza shallaina zidna ta'atan wa quwwatan? Apakah setelah kita menyelesaikan ibadah salat dengan sebab itu kita semakin semangat dalam ibadah? Karena berdasarkan ayat tadi, setiap kali ada urusan, kegiatan dalam hal-hal yang baik, dengan salatnya seorang hamba akan semakin bersemangat dalam mengerjakannya. Kalau seandainya setelah pelaksanaan salat justru malah semakin melemah, tidak rajin dalam ibadah, maka ini menunjukkan ada sesuatu dalam salat yang harus diperbaiki. Karena pada dasarnya salatnya jika dikerjakan dengan khusyuk, mu'inah, yang akan membantunya untuk melaksanakan segala macam aktivitas. Begitu pula ketika Allah Ta'ala berfirman tentang keutamaan salat, wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang fahisyah dan perbuatan yang mungkar. Nah, seseorang ketika bertafakkur dengan salat yang ia kerjakan, muncul pemikiran, apakah dengan salat saya ini yang sudah saya kerjakan ini bisa mencegah saya dari perbuatan fahisyah, dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Nah, dengan tafakkur yang seperti ini, ikhwatal iman, itu yang membuat hamba lebih memperhatikan keikhlasan hati, lebih memperhatikan kualitas ibadah yang akan membawanya kepada kekhusyuan, yang membawanya kepada ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tafakkur itu adalah amalan yang agung, bagian dari ibadah hati yang sepatutnya dilakukan oleh setiap hamba. Melihat akan pentingnya, Abu Darda mengatakan, tafakkur sa'atan khairun min qiyami lailah. Seseorang yang bertafakkur 1 jam saja itu lebih baik daripada seseorang salat malam, yang dia manfaatkan waktunya untuk bertafakkur akan keagungan-keagungan Allah Jalla wa'ala, maka itu lebih memberikan manfaat bagi dirinya, bagi keimanannya. Namun tentunya dibedakan antara bertafakkur dengan mengelamun. Terlihat sama, terlihat serupa. Ada seseorang yang duduk di pojokan masjid, kemudian kita kira dia sedang bertafakkur, ternyata sedang tidur, sedang melamun. Nah, ini berbeda. Maka dari itu dia bagian daripada amalan hati. Namun kalau seandainya seseorang betul-betul memaksimalkan waktu untuk bertafakkur kepada Allah Ta'ala, pasti dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Bahkan Allah Ta'ala mengancam atau mengecam orang-orang yang enggan untuk bertafakkur, karena itu bisa menjadi penyebab mereka masuk dalam penyimpangan, masuk dalam kesesatan, disebabkan karena mereka tidak bertafakkur dengan keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jami'an, di antara contoh yang disebutkan oleh penulis, yang mana penulis juga mengajak kita semuanya, terutama para pembaca kitab ini, agar bertafakkur pada 3 hal. Yang pertama, bertafakkur kepada keagungan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengannya kita semakin mengenal Allah. Seperti ketika Allah Ta'ala berfirman tentang matahari dalam surat Fussilat ayat 37, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Ini adalah ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala yang menunjukkan akan kekuasaannya. Contohnya matahari, dengan sebegitu besarnya, ibarat lampu yang menerangi dunia, dengan
panas yang amat luar biasa, bahkan dengan jarak yang begitu jauh seseorang bisa merasakan panasnya. Nah, ketika kita tahu bahwa itu adalah ciptaan Allah, ini yang menjadikan hamba semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terjadinya gerhana matahari, terjadinya gerhana bulan, kejadian-kejadian yang merupakan bagian daripada ciptaan Allah Ta'ala, itu yang semakin menyadarkan hamba akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tafakur tentang kefanaan dunia dan kesukaran yang akan didapatkan dalam kehidupan akhirat kelak. Seperti seorang hamba menyadari bahwasanya kehidupan dunia sifatnya sementara, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 20, Allah Ta'ala berfirman, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zina wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan atau suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang sangat keras dan ampunan dari Allah Ta'ala serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Seseorang yang bertafakur dengan dunia yang dia tinggal di dalamnya, kemudian dia sadar akan kefanaannya, ini yang membuatnya semakin tidak tamak dengan dunia. Dan dia tahu bahwasanya dunia sifatnya fana, lenyap, hilang. Sebagus apapun benda yang dia miliki dari dunia, maka akan hilang. Ada masanya, bisa rusak. Secantik apapun manusia, setampan apapun manusia, akan ada masanya, berpindah dengan generasi berikutnya. Nah, seperti itulah dunia. Dan begitu pula ketika dia mentadabburi bahwasanya kelak di hari kiamat ada peristiwa-peristiwa yang pasti akan dilewati oleh setiap hamba. Kematian, kemudian dibangkitkan, di padang mahsyar dikumpulkan, diminta pertanggungjawaban, kemudian sirat, kejadian-kejadian yang begitu menakutkan pada saat itu. Ini yang membuat hamba semakin apa? Semakin sadar bahwa dia tidak akan pernah tamak dengan dunia. Justru dia lebih memfokuskan diri untuk beramal saleh dan memperbanyak bekal untuk akhirat kelak. Maka sangat sungguh indah ucapan seorang penyair, inna lillah ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wa takhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Mereka melepaskan dunia dan takut akan fitnahnya. Mereka melihat dunia itu dengan sebenarnya, maka sadarlah mereka bahwa ia tidak pantas dijadikan tempat menetap. Mereka pun menjadikan dunia sebagai samudra dan menjadikan amal soleh sebagai bahtera. Lihat betapa besarnya faidah di balik bertafakur dengan dunia yang fana dan kerasnya ujian yang akan dilewati hamba di hari kiamat kelak. Kemudian yang ketiga, bertafakur dengan kekurangan diri, yang mana setiap hamba ditetapkan penuh dengan kekurangan, seringkali melakukan kesalahan. Maka ketika kita menyadari itu, berpikir tentang diri kita yang seringkali melakukan kesalahan, hanya terlihatnya saja taat, sering ibadah, hanya nampaknya demikian. Kalau seandainya Allah Ta'ala bukakan semua aib kita, maka kita akan saling mencela satu sama lain, atau bahkan saling meludahi satu sama lain karena buruknya diri kita masing-masing. Nah, kalau kita mentadaburi itu, hakikat diri kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kesalahan, maka ini yang akan membawa kita kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membawa kita kepada bagaimana cara membenahi diri kita, membawa kita bagaimana untuk bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini dapat kita ambil sebuah kesimpulan penting bahwa tafakkur itu ibadah, ikhwatal iman. Tafakkur itu adalah ibadah yang terkadang kita butuhkan, dan tetapkan sebuah waktu yang di dalamnya kita betul-betul memanfaatkan waktu tersebut untuk betul-betul bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
baik tafakur setelah ibadah, bertafakur dengan melihat keagungan Allah Ta'ala, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertafakur atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan seterusnya, maka tidaklah tafakur itu dikerjakan, melainkan akan menambahkan atau membuahkan kebaikan. Namun yang perlu dicatat bahwa bedanya tafakur dengan seseorang yang ngelamun, nah, ini tidak membuahkan faidah dan manfaat apa-apa. Justru itu bisa menghantarkannya kepada pikiran yang kosong, ya, malah berbahaya, dibisiki setan dan semisalnya. Tapi kalau orang-orang betul-betul bertafakur, dia menggunakan akal pikirnya untuk memikirkan hal-hal yang bermanfaat dan bisa menambahkan keimanannya. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.